Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah. Saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal sebagai identitas nasional. Sebelum lebih dalam kita membahas tentang kearifan lokal sebagai identitas nasional, harus lebih tahu dulu apa sih identitas nasional itu. Identitas nasional merupakan ciri yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan demikian, maka setiap bangsa pasti memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri, atau tanda-tanda yang terdapat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Yang kedua, kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa. Istilah bangsa memiliki menunjuk pada persekutuan hidup manusia yang diikat karena adanya persamaan objektif atau fisik seperti ciri fisik, ras, agama, bahasa, wilayah, dan budaya, atau persamaan subjektif seperti kesamaan nasib dan tujuan. Lalu, apa saja sih yang termasuk ke dalam unsur-unsur identitas nasional? Yang pertama, yaitu bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat akseritif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia, terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Yang kedua, ada agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada masa Orde Baru tidak diakui sebagai agama resmi negara. Tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukung untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang terakhir ada bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Lalu, pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya berada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Ini adalah contoh dari permainan rakyat. Ini adalah dari kebudayaan masyarakat, dan yang ini adalah tarian budaya. Selanjutnya, permasalahan kearifan lokal yang terjadi di Indonesia. Konflik yang terjadi tentang pengklaiman Malaysia terhadap budaya seni yang ada di Indonesia banyak sekali, yaitu terjadi pada tahun 2007 sampai 2017. Salah satu kebudayaan yang pernah diklaim milik Malaysia adalah batik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Malaysia dianggap mengklaim batik Indonesia karena Miss Grand International dari Malaysia mengklaim bahwa batik parang dari Malaysia. Cerita ini bermula saat itu di antara finalis Miss Grand International 2018 dari Malaysia, Debra Jenpo, mengunggah foto menggunakan crop top bermotif batik parang. Ini adalah salah satu finalis Miss Grand International dari Malaysia yang menggunakan batik parang. Lalu bagaimana penyelesaian masalah? Sejarah panjang perjalanan batik hingga akhirnya batik diakui Organisasi Dunia UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2019. Karena itulah, sejak saat itu, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Setiap sekolah, kelembagaan, dan perusahaan mewajibkan penggunaan pakaian batik 1 hari dalam sepekan.
Sebetulnya, proses meraih pengakuan itu bukan hal yang mudah. Semula, perjuangan diawali karena perlawanan Indonesia, karena tak mau batik diklaim oleh negara tetangga Malaysia. Karena itu, sejak 2008, pemerintah Indonesia mendaftarkan batik ke dalam deretan representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO atau Representative List of Intangible Cultural Heritage UNESCO. Kemudian diterima resmi oleh UNESCO pada 9 Januari 2019 untuk diproses. Barulah pada 2 Oktober 2019 UNESCO mengakui batik. Lalu upaya apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga kearifan lokal yang kita miliki agar tidak diklaim oleh negara lain? Yang pertama, mau mempelajari budaya tersebut baik hanya sekedar mengenal atau ikut mempraktekannya. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam acara kebudayaan daerah. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan tersebut pada generasi penerus agar tidak punah. Yang terakhir, mencintai budaya sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.